Oke, baik. Di sini sudah ada 50, sekitar 50 mahasiswa-mahasiswi ya. Ya, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Insya Allah, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan sudah bisa memenuhi undangan kami ya dari LPK atau Lembaga Pelatihan Kesehatan Sasmita Karya Husada. Oke, baik teman-teman, mohon izin sebelumnya perkenalan dulu ya. Jadi kami dari LPK Sasmita Karya Husada, mungkin teman-teman kalau di Stikes pernah lewat di lantai 3 ya, itu adalah apa namanya wilayah dari LPK Sasmita Karya Husada, terutama yang di gedung mini hospital. Ya, ruang sekretariat kami berada di dekat lift besar ya, kalau teman-teman pernah ke sini atau mungkin nanti ketika ada kendala boleh langsung disampaikan ke kami ya. Baik, hari ini kami agendakan terkait dengan briefing ya sebagai sosialisasi awal untuk persiapan kegiatan webinar nasional dan juga workshop yang sifatnya wajib untuk semester tertentu di Prodi S1 Kesmas. Oke, mungkin langsung saja izin saya jelaskan terkait dengan pelaksanaan webinar nasional ya yang pertama. Webinar nasional ini akan dilaksanakan dengan dua topik, teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu emergency response plan di tempat kerja, maaf, guna mencegah peningkatan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah webinar situasi dan inovasi kebijakan kesehatan telehealth di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, dua jenis kegiatan webinar ini dilaksanakan secara online via Zoom meeting seperti ini ya. Kemudian untuk peserta kegiatan di sini tercantum mahasiswa semester 6 sifatnya adalah wajib. Ya, karena diambil dari alokasi SKS. Ya, alokasi SKS mata kuliah yang tahun ajaran ini diampu. Kemudian untuk mahasiswa semester 2, 4, dan 8 atau istilahnya yang selain dari semester 6 maka sifatnya tidak wajib. Ya, tapi jika memang teman-teman sekalian dari semester 2, 4, 8 S1 Kesmas mau ikut serta itu diperbolehkan sekali dan diwajibkan untuk berbayar. Nah, mohon maaf sebelumnya kemarin kami sempat ada miskomunikasi dengan pihak prodi sehingga di awal pernah saya sampaikan bahwa untuk semester 8 sifatnya wajib dan gratis gitu ya, tidak berbayar, tapi untuk saat ini mohon maaf sekali ada perubahan karena barusan ada eh, info dari Bu Frida ya selaku Kaprodi bahwa untuk semester 6 yang wajib dan gratis, sedangkan untuk yang selebihnya 248 tidak wajib sifatnya tapi harus berbayar jika memang mau ikut ya. Jadi untuk teman-teman semester 8 di sini saya sampaikan dan tidak kami ulang ya, terutama untuk ketua kelasnya, untuk Zaki dan juga siapa kemarin ya, K3. Saya lupa, maaf. Sebisa mungkin untuk disampaikan ke teman-teman kelasnya ya. Untuk yang semester 8 tidak wajib mengikuti webinar ini, tapi jika memang mau mengikuti sangat amat dipersilahkan ya, dengan catatan teman-teman membayar sebesar 75.000. Oke, kegiatan-kegiatan ini teman-teman sudah kami registrasikan, sudah kami daftarkan, sehingga kegiatan ini adalah sifatnya legal ya, tersertifikasi nanti oleh Kementerian Kesehatan RI. Dan sertifikatnya pun bukan kami yang mengeluarkan ya, tapi nanti yang mengeluarkan adalah Kemenkes, akan muncul di apa namanya akun LMS Pelataran Sehat teman-teman. Ya, di masing-masing akun nanti akan muncul dengan catatan teman-teman sekalian menyelesaikan progres pembelajaran sampai dengan 100% sampai dengan akhir ya. Oke, kemudian demikian untuk yang webinar ya. Kemudian kita move ke kegiatan workshop.
Jadi ini ada 3 workshop teman-teman. Ini khusus untuk semester 8 sifatnya wajib dan pembayarannya bisa dilakukan di SIA masing-masing. Kebetulan nomor tagihannya sudah muncul, sudah bisa langsung dibayarkan ya. Maksimal pembayaran maksimal sekali teman-teman sekalian H-1 kegiatan. Jadi silakan dilihat tanggal-tanggalnya karena setiap workshop itu berbeda-beda pelaksanaannya ya. Untuk contohnya seperti yang workshop K3, workshop pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan bantuan hidup dasar itu akan dilaksanakan di tanggal 17 sampai 18 Juli 2025 ya, sehingga Hamin satunya itu adalah batas akhir pembayaran atau 16 Juli. Seperti itu. Untuk workshop EPIT di sini mohon maaf ada kesalahan harusnya 24 sampai 25 Juli ya. Jadi bukan 14 sampai 15 Juli. Untuk workshop AKK dilaksanakan pada 28 sampai 29 Juli 2025. Seperti itu ya. Jadi itu adalah informasi awal untuk kegiatan webinar nasional dan juga workshop. Izin saya ulang, terakhir kali saya ulang teman-teman sekalian untuk webinar nasional ini khusus untuk mahasiswa semester 6 dengan sifatnya wajib dan juga gratis. Jika jika memang mahasiswa semester 2, 4, dan 8 ingin mengikuti, catatannya adalah berbayar ya, teman-teman ya, sebesar 75.000 dan sifatnya tidak wajib seperti itu. Kemudian untuk workshop ini khusus untuk semester 8. Masing-masing peminatan punya workshopnya masing-masing ya. Jadi untuk EPIT ada penerapan dasar EPIT, kemudian K3 ada pertolongan pertama, dan AKK ada workshop administrasi kesehatan. Ini sifatnya wajib berbayar 850.000, bisa dibayarkan melalui nomor tagihan SIA masing-masing. Seperti itu ya. Jika nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih kurang jelas, boleh nanti disampaikan di akhir sesi briefing. Baik, untuk agenda berikutnya adalah saya akan menyampaikan terkait dengan alur pendaftaran peserta. Mungkin di sini teman-teman ada yang baru saya sampaikan tadi ya terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi saya akan mulai dari awal dulu alurnya seperti apa. Mohon izin share screen. Saya loading ya sebentar. Oke, baik. Ini mungkin sudah terlihat teman-teman sekalian. Semoga sudah ya. Berikut adalah alur pendaftaran peserta peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas itu terdiri dari seminar, webinar, workshop, lokal karya, simposium, dan juga konferensi. Kebetulan kita akan melaksanakan kegiatan seminar, webinar dan juga workshop ya. Oke, langkah pertama teman-teman, calon peserta seminar atau webinar atau workshop mengisi formulir pendaftaran peserta. Ya, formulir pendaftaran peserta itu termuat di setiap broadcast message grup kegiatan ya. Jadi sudah saya lampirkan juga sebelum-sebelumnya dan bagi yang semester 6 saya sudah sampaikan juga ke ketua kelas gitu ya. Jadi silakan diisi formulir pendaftaran pesertanya melalui tautan yang diberikan oleh panitia penyelenggara dan dengan menyiapkan berkas yang diperlukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian formulir gitu ya. Nanti akan kami sampaikan juga, akan kami jelaskan terkait dengan isian dari eh, formulir tersebut. Oke, saat setelah submit formulir tersebut, teman-teman, maka calon peserta akan diarahkan untuk bergabung ke dalam grup. Sorry, ini bukan grup latihan ya, tapi grup kegiatan, baik itu webinar ataupun workshop. Jadi jangan langsung di-close bagi yang belum join ke dalam grup. Oke, kemudian setiap peserta wajib mempunyai akun LMS Pelataran Sehat. Ya, jadi
Teman-teman wajib mempunyai akun ini. Gunanya adalah sebagai media pembelajaran atau course pembelajaran. Ya, dan ini berlaku lifetime ya, seumur hidup. Ketika teman-teman nanti mungkin setelah lulus saya mau mengikuti pelatihan yang tersertifikasi Kemenkes, itu nanti akan muncul juga di situ. Ya, media pembelajarannya adalah LMS Pelataran Sehat. Ini bukan kami yang membuat teman-teman, tapi ini adalah dari pusat ya, dari Kementerian Kesehatan RI. Bagaimana jika memang teman-teman hanya punya satu sehat, misal ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Saya sudah punya satu sehat, Bu, tapi LMS-nya belum. Itu bisa disinkronkan, ya, bisa disinkronkan. Jadi bisa ada langsung klik menu LMS Pelataran Sehat. Seperti itu ya. Oke, berikut juga tercantum petunjuk teknisnya. Jadi teman-teman tinggal copy aja link yang tercantum di sini untuk melihat bagaimana cara mendaftarkan diri di LMS Pelataran Sehat. Oke, setelah itu admin penyelenggara akan melakukan validasi. Jadi kami akan memvalidasi dulu benar nggak nih namanya ini, nicknya sekian, sesuai dengan kriteria peserta pada surat registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Kemudian setelah sudah diverifikasi, teman-teman bisa mengikuti kegiatan dan pada saat kegiatan berlangsung wajib melakukan presensi pada tautan yang sudah disiapkan oleh panitia sebanyak 1 kali. Ya, kalau workshop nanti akan kami berikan absensi fisik ya, jadi tanda tangan seperti biasa di kelas. Oke, kemudian admin penyelenggara akan menginput dan atau melakukan verifikasi peserta ke dalam course pembelajaran di LMS Pelataran Sehat dan proses input ini akan dilakukan secara berkala berdasarkan urutan pendaftar. Ya, biasanya kami akan menginput akun LMS pelataran teman-teman sekalian dengan menggunakan nick. Ya, nick yang terdaftar akan kami input. Oke, dan diharap sabar ya, karena kami harus menginput satu per satu. Oke, kemudian sertifikat akan terbit apabila peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan menyelesaikan pembelajaran pada LMS Pelataran Sehat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ya, mohon diingat bahwa masa aktif kurs pembelajaran di LMS Pelataran Sehat itu H+3 kegiatan. Jadi nanti ketika ada kasus, Bu, sertifikat saya belum di-download, padahal itu sudah H+5 misal. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, kami tidak bisa membukakan kembali atau memperpanjang aktif masa aktifnya sehingga harus kesadaran diri sendiri ya untuk menyelesaikan pembelajaran maksimal H+3 kegiatan seperti itu. Oke, demikian untuk alur pendaftaran. Jika nanti ada pertanyaan, silakan ditampung dahulu ya, atau boleh di-drop langsung di kolom chat. Oke, kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan terkait dengan registrasi peserta pelatihan. Ini sebagai contoh, teman-teman. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan pendaftaran peserta webinar situasi dan inovasi. Ini yang untuk semester 6 AKK ya. Pada dasarnya sama, pada prinsipnya sama, isiannya. Jadi ini saya gunakan sebagai contoh. Oke, biasakan teman-teman untuk membaca instruksinya terlebih dahulu atau deskripsinya terlebih dahulu, karena di sini sudah sangat jelas bagaimana cara mengisinya, apa yang harus diisi, seperti itu ya. Oke, ketentuan umumnya di sini tercantum, silahkan dibaca. Kemudian, ketika teman-teman sudah setuju, maka klik setuju, klik next. Selanjutnya akan muncul beberapa pertanyaan ya terkait dengan identitas teman-teman sekalian. Tenang saja, untuk identitas pribadi ini akan kami gunakan hanya untuk arsip, ya, tidak akan kami salah gunakan. Oke, yang harus diisi, yang pertama nama lengkap sesuai dengan KTP. Oke, boleh dibaca di sini gunakan huruf kapital secara keseluruhan. Contohnya terlampir. Seperti ini ya. Jadi silakan ikuti sesuai dengan instruksinya. Kemudian gelar depan jika belum ada dikosongkan saja. Gelar belakang pun seperti itu. Kemudian asal institusi silakan dipilih. NIK nomor induk kependudukan.
Nah, ini yang sering salah nih ya. Diisi dengan 16 angka. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih karena kami akan menginput LMS teman-teman menggunakan si nick ini. Ya, kemudian gunakan awalan tanda petik. Nah, contohnya seperti ini. Tanda petik 36, 7, 8, 9 sekian sekian sekian. Seperti itu ya. Jadi fungsinya si tanda petik ini supaya ketika kami tarik data, angka-angkanya tidak acak-acakan atau tidak berkurang. Oke, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tanggal lahir juga diisi sesuai dengan format yang terlampir. Tahun slash bulan slash tanggal. Seperti itu. Pendidikan terakhir, jika memang teman-teman statusnya masih sebagai mahasiswa, maka pendidikan terakhir adalah SMA atau SMK atau sederajat ya. Kemudian NIM, nomor induk mahasiswa, silakan diisi. Jenis kelamin, agama, selain itu status pegawai. Nah, status pegawai nanti silakan isi non pegawai Kemenkes, non nakes. Ya, yang ketiga ini ya, non pegawai Kemenkes, non nakes. Kabupaten asal sesuai dengan KTP. Alamat institusi. Jika status Anda belum bekerja, maka diisi tempat asal kuliah atau belum bekerja. Alamat rumah lengkap, nomor HP dengan status WhatsApp aktif ya. Kemudian alamat email yang aktif, profesi, mahasiswa kah atau praktisi kah jika rekan-rekan di sini ada praktisi. Kemudian unggah bukti pembayaran kegiatan. Nah, bagi semester 6 mahasiswa semester 6 tadi saya sampaikan bahwa webinar ini sifatnya adalah gratis ya atau tidak dipungut biaya atau tidak berbayar. Maka yang diupload di sini nanti boleh screenshot dari SIA, teman-teman sekalian. Boleh di bagian profile atau di bagian apapun, intinya yang menunjukkan itu adalah SIA punya kalian. Ya, seperti itu. Jangan lupa di submit. Setelah submit nanti akan diarahkan ke link grup. Ya, jika memang belum bergabung ke dalam grup kegiatan masing-masing. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang workshop, ini saya ambil contoh workshop ketiga ya. Yang membedakan hanya di bagian akhirnya saja, teman-teman. Pertanyaannya sama. Nah, seperti ini ya. Oke, jika memang ada praktisi atau peserta dari luar, silakan unggah bukti pembayaran dengan tujuan transfer Bank DKI yang terlampir seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Demikian untuk registrasi peserta webinar dan juga workshop ya. Setelah itu, izin saya akan menyampaikan terkait dengan kompilasi link. Ya, jadi nanti pada saat proses kegiatan webinar dan juga workshop, maka kami akan menyediakan sebuah link yang ketika teman-teman akses nanti akan muncul beberapa link di dalamnya ya. Jadi kami tidak akan share banyak-banyak linknya, tapi semua sudah terpusat di sini. Oke, nanti akan seperti ini tampilannya teman-teman sekalian dan ini digabung ya. Jadi untuk kegiatan webinar dan juga workshop. Sehingga teman-teman jangan sampai keliru ya, terutama yang bagian pendaftaran ini. Karena kami bagi nih, pendaftaran webinar, situasi dan inovasi kebijakan kesehatan telehealth di Fasiankes ini untuk AKK semester 6 wajib. Kemudian pendaftaran webinar emergency response plan di tempat kerja guna mencegah peningkatan kecelakaan kerja. Ini untuk yang semester 6 K3. Selanjutnya di sini untuk yang semester 8. Jangan sampai salah memilih ininya ya, linknya ya. Pendaftaran workshop P3K dan BHD. Ya, ini untuk yang ketiga, kemudian pendaftaran workshop penerapan dasar EPID kesehatan di Fasiankes. Ini untuk yang peminatan EPID. Dan yang terakhir, pendaftaran workshop administrator kesehatan. Ini untuk yang sorry, semester 8 peminatan AKK. Seperti itu ya. Tadi pada prinsipnya sama, substansi atau isi pertanyaannya sama. Tinggal teman-teman memilih linknya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa mengakses tata tertib peserta. Ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Lita ya, jelasnya seperti apa. Kemudian teman-teman bisa mengakses jadwal webinar dan juga workshop. Di sini kami gabung supaya tidak terlalu banyak linknya ya.
Jadi semua jadwal terpusat di sini. Bagi teman-teman yang mau tahu, mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, di sini jelas ya. Tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi realnya, karena terkadang ada narasumber atau fasilitator yang agak lebih cepat menyampaikan gitu ya. Jadi mungkin selesainya akan lebih cepat, seperti itu. Oke, ini kita lanjut dulu. Kemudian di sini teman-teman nanti akan bisa mengakses CV narasumber atau fasilitator, karena kebetulan beberapa kegiatan ya kami mengundang narasumber atau fasilitator dari luar gitu, sehingga apa yang sudah teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan itu bisa lebih aplikatif lagi dipelajari. Oke, kemudian bagi teman-teman semester 6 atau yang mengikuti kegiatan webinar, nanti bisa menggunakan Zoom virtual background ini ya, tapi sifatnya tidak wajib atau hanya opsional saja. Kemudian teman-teman sekalian bisa mengakses materi pada saat ini masih dalam konfirmasi ya, karena kami harus mengumpulkan dahulu, kemudian baru kami bisa upload di link berikut. Selanjutnya, teman-teman di sini ada link LMS Pelataran Sehat. Jika memang mungkin lupa ya, situsnya apa atau linknya apa, nanti bisa langsung diklik dari sini. Ada dokumentasi, ini biasanya kami upload maksimal H+5 kegiatan ya, nanti bisa di download dan juga bisa di-share mungkin kegiatannya di sosmed kalian. Kemudian dua terakhir ada sistem pengaduan pelayanan SAKA. Jika nanti dirasa memang teman-teman sekalian kurang merasa puas dengan pelayanan yang kami sediakan, bisa nanti mengisi form berikut ya. Dan yang terakhir ada kontak yang akan tersalurkan ke kontaknya admin LPK Sasmita Karya Husada. Oke, di bagian bawah di sini teman-teman ada sosial media kami, ada Instagram, YouTube, kemudian email dan juga WhatsApp ya. Boleh nanti di-follow atau di-subscribe seperti itu. Oke, mungkin sekian yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya adalah mungkin Bu Loli bisa di-share dulu untuk presensi briefingnya ya. Teman-teman silakan diisi ya. Silakan diisi untuk apa namanya presensi briefing. Jadi sebagai bukti teman-teman mengikuti briefing pada siang hari ini. Selanjutnya nanti akan disampaikan terkait dengan tata tertib, ya tata tertib baik itu kegiatan webinar maupun workshop. Webinar dilaksanakan secara online, workshop dilaksanakan secara full offline. Oke, presensi briefingnya sudah di drop di kolom chat teman-teman, silakan diisi terlebih dahulu ya sambil kita move ke agenda berikutnya yaitu penjelasan tata tertib. Silakan Bu Loli. Baik, terima kasih ya Mbak Talita. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan mengenai tata tertib. Saya izin share screen dulu ya. Baik, sudah terlihat ya. Karena di sini ada dua kegiatan, webinar dan workshop, saya akan membacakan kegiatan yang pertama yaitu kegiatan webinar. Kegiatan online, tata tertibnya yaitu bergabung di kelas 15 menit sebelum materi dimulai. Selanjutnya ada menggunakan nama lengkap dengan jelas dan tidak disingkat pada akun Zoom. Sorry. Pada akun Zoom dengan format seperti berikut, contohnya nama lengkap, underscore, asal, instansi. Selanjutnya, selalu mengaktifkan kamera dan menonaktifkan atau mute voice saat Zoom berlangsung terkecuali diminta oleh panitia.
Selanjutnya ada kehadiran peserta dalam kelas dilihat dari presensi kehadiran, mengaktifkan kamera, dan keaktifan di kelas. Selanjutnya, peserta diharapkan wajib mengisi presensi sebanyak 1 kali dalam 1 hari. Selanjutnya, menggunakan pakaian rapih dan sopan ketika kegiatan berlangsung. Memastikan kuota internet mencukupi dan dipersilahkan mencari lokasi dengan sinyal yang stabil. Selanjutnya, peserta yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan, maka wajib menyampaikan kabar ke panitia. Peserta yang tidak memungkinkan, sorry, peserta dilarang melakukan aktivitas atau kegiatan lain saat kegiatan online. Keaktifan peserta akan selalu dipantau oleh panitia penyelenggara. Selanjutnya, dimohon untuk tidak mengikuti kegiatan dengan posisi tidur. Oke. Hmm. Untuk kegiatan workshop atau kegiatan offline, peserta wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya, peserta yang sedang sakit atau ada keperluan lain sehingga tidak bisa mengikuti untuk kegiatan, maka segera menghubungi panitia. Selanjutnya, menggunakan pakaian sesuai ketentuan yang disampaikan panitia H-1 sebelum kegiatan. Selanjutnya, dilarang menggunakan celana berbahan jeans, ketat, dan menerawang, membawa alat sholat, makanan ringan untuk cadangan, dan air mineral pribadi. Selanjutnya, peserta diwajibkan menggunakan handscoon untuk mengurangi penularan penyakit jika terdapat proses praktik pada rangkaian kegiatan. Dilarang keras merokok, berbuat asusila, bertindak kekerasan, dan tindakan amoral lainnya, dan dilarang menggunakan perhiasan yang mencolok dan berlebihan. Untuk tata tertib tambahannya, jika peserta melanggar tata tertib yang ditentukan di atas, maka panitia penyelenggara berhak menghentikan proses kegiatan peserta. Lalu ada tata tertib dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bagi yang sedang dinas harap menyesuaikan. Mungkin cukup dari saya. Boleh dilanjut, Mbak Talita. Baik, terima kasih Bu Lolita. Jelas ya teman-teman ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan atau di drop di kolom komentar atau di kolom chat. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan LMS Pelataran Sehat. Ini mohon disimak karena sifatnya krusial ya. Bagi teman-teman terutama yang punya kendala, nanti boleh disampaikan kendalanya seperti apa. Ya, nanti akan dibantu oleh Mas Adi. Oke, baik. Silakan Mas Adi sampaikan terkait dengan tunjuk teknis ya, penggunaan atau pendaftaran LMS Pelataran Sehat. Baik, terima kasih Mbak Talita dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan melanjutkan terkait teknis ya teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Talita, kemudian Kak Lolita, terkait rencana kegiatan dari Kesmas, dari seminar, webinar, secara online ya, kemudian workshop secara offline untuk semester akhir. Nah nanti setiap semester akhir, teman-teman Kesmas maupun prodi lainnya memang diwajibkan mempunyai kegiatan pelatihan maupun workshop ya. Jadi untuk semester yang lain, semester 6, 4, dan juga semester 2, bersifat nanti kegiatan wajibnya atau kegiatan latihan maupun workshop di akhir semester, akhir perkuliahan. Terkait teknis, teman-teman sekalian mungkin ada yang sudah punya akun maupun yang belum. Kita akan sosialisasikan terkait LMS pelataran sehat maupun satu sehat terupdate ya teman-teman ya. Karena memang dari pusat, dari Kemenkes itu terdapat beberapa update dari sistem
Jadi kami akan berikan contoh dan penjelasan singkat terkait update tersebut. Mohon izin share screen terkait LMS pelataran sehat. Teman-teman juga bisa cek pada bagian link ya. Sudah kami berikan panduan pada link, silakan dicek mulai dari pendaftaran, penggunaan, sampai dengan terbit sertifikat sudah kami tawarkan dalam link tersebut. Sudah kelihatan teman-teman nanti kalau terkait yang terkendala tadi seperti yang di kolom chat maupun yang belum paham silakan langsung ditanyakan saja ya teman-teman ya. Contoh, Kak, saya izin bertanya tadi di bagian sebelumnya apa ya? Lewat gitu ya. Silakan ditanyakan langsung saja ya. Tidak perlu menunggu penjelasan secara akhir. Tidak usah malu karena malu nanti teman-teman terkendala sendiri. Ya. Teman-teman yang pertama petunjuk terkait platform pembelajaran digital maupun status sehat SDMK. Kalau teman-teman perhatikan di awal itu terdapat dua web yang berbeda ya. Jadi untuk status sehat SDMK maupun LMS pelataran sehat itu melalui website, bukan melalui aplikasi. Dengan web berikut, LMS maupun pelataran sehat maupun status sehat. Sebagai pengantar, teman-teman bisa perhatikan kita menggunakan dua website yang berbeda, yaitu status sehat SDMK maupun LMS pelataran sehat. Satu SDMK merupakan media yang digunakan untuk nakes, tenaga kesehatan untuk memperbarui profil mereka. Sedangkan LMS pelataran sehat atau Learning Management System pelataran sehat merupakan platform pembelajaran digital oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimana tujuannya untuk memudahkan para tenaga kesehatan untuk mengakses berbagai program kegiatan seperti pelatihan maupun peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas dapat berbentuk webinar, seminar, workshop, lokakarya, simposium, maupun konferensi, baik secara online, offline, maupun blended learning yang dapat dilaksanakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi, dari Bapelkes maupun lembaga terakreditasi. Nah, kebetulan kami sudah terakreditasi unggul teman-teman pada tahun 2023. Sudah tahu perbedaannya teman-teman ya antara satu sehat dengan LMS pelataran sehat. Jangan sampai nanti teman-teman ketika mendaftar akun satu sehat masuknya melalui LMS pelataran sehat maupun sebaliknya teman-teman tidak bisa masuk ke LMS pelataran sehat jika teman-teman mendaftar akun satu sehat. Ya. Itu yang menjadi perhatian teman-teman. Mohon diperhatikan karena berbagai peserta yang sudah kami selenggarakan kegiatannya itu terkendala berikut mendaftarnya satu sehat tapi masuknya melalui LMS pelataran sehat. Kemudian yang pertama kita jelaskan, paparkan terkait pendaftaran akun satu sehat. Pemaparan dari penggunaan teknis secara singkat dari LMS pelataran sehat maupun satu sehat sama dengan terbit sertifikat. Teman-teman bisa perhatikan ya, ada poin 1, 2, 3 sampai dengan terbit sertifikat. Sebelum ke sertifikat itu terbit, teman-teman perlu melewati beberapa tahap. Yang pertama, teman-teman dapat melalui poin 2 langsung maupun 1, kedua, ketiga ataupun poin 2, ketiga ya, teman-teman. Dengan catatan teman-teman bisa langsung masuk ke LMS pelataran saya di poin 2 maupun masuk LMS melalui website satu SDMK. Nanti seperti apa kita akan jelaskan di setelah ini. Dari gambaran kita dapat masuk melalui satu sehat, kemudian sinkron ke LMS pelataran sehat, kemudian sampai dengan sertifikat terbit, maupun langsung masuk ke LMS pelataran sehat sampai dengan sertifikat terbit. Untuk satu sehat nanti kita akan jelaskan terkait pendaftaran akun, aktivasi akun, login atau masuk, sampai dengan lengkapi data, dan masuk ke LMS. Boleh dibantu? Siapa yang cara-cara ini ya? Catatan teman-teman dapat masuk LMS pelataran sehat melalui situ sehat atau melalui LMS pelataran sehat ya. Sudah jelas ya? Dapat melalui poin 1, satu sehat SDMK maupun langsung melalui poin 2, LMS pelataran sehat. Urutannya sama, 1, 2, 3 atau 2, 3 ya. Kemudian teman-teman jika masuk ke dalam LMS pelataran sehat langsung, secara singkat pendaftaran akunnya sama, yaitu mendaftar akun, kemudian aktivasi akun via email,
kemudian login atau masuk dengan kata sandi dan email yang didaftarkan. Kemudian setelah masuk ke pembelajaran atau ke akun, teman-teman akan diarahkan untuk memilih pembelajaran, pelatihan, seminar maupun yang lainnya. Setelah masuk ke pembelajaran, teman-teman akan mengikuti pembelajaran, menyelesaikan pembelajaran sampai ke sertifikat. Mulai dari akses atau di invite manual, kemudian menyelesaikan pembelajaran, kalau proses sampai dengan 100%, mulai pretest, kemudian post-test, tulis post-test, kemudian mengisi evaluasi fasilitator, evaluasi materi tayang, dan juga evaluasi penyelenggara. Yang terakhir adalah rating dan juga ulasan. Mulai dari 0% sampai dengan 100%. Kemudian teman-teman bisa uji sertifikat jika teman-teman sudah melewati tahap 1, 2, 3. Nah, itu teknis secara singkat sebagai gambaran teman-teman penggunaan dari LMS pelataran sehat. Nah, ini merupakan tata cara pendaftaran akun Satu Sehat SDMK ya, teman-teman. Memang untuk Satu Sehat SDMK itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan ataupun yang sudah punya STR ya. Tetapi untuk semester akhir silakan dicoba mulai mendaftar, tidak apa ya. Teknisnya seperti ini. Mulai dari satu, pendaftaran akun Satu Sehat SDMK melalui website berikut satusehat.kemkes.go.id. Nanti teman-teman input nama, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian kode kapta dan lainnya. Teman-teman silakan dibuat. Lalu buat akun, daftar akun. Setelah berhasil daftar akun, teman-teman akan mendapatkan email aktivasi dari Kemenkes. Ya, silakan dibuka, lalu klik aktivasi akun. Jika sudah daftar, sudah aktif, teman-teman bisa langsung masuk atau login melalui website yang sama, yaitu Satu Sehat SDMK, dengan email dan kata sandi yang teman-teman buat. Kemudian, setelah login atau masuk, teman-teman bisa lengkapi data terlebih dahulu. Kalau sudah masuk, teman-teman pertama pasti diarahkan untuk melengkapi data. Tampilannya seperti berikut ya teman-teman ya. Untuk tampilan Satu Sehat yang sudah melengkapi data, nanti akan lengkap terdapat menu beranda, kemudian pengaturan, pengajuan STR, dan juga pelataran sehat. Kalau belum lengkapi data, teman-teman tidak ada menu pelataran sehat. Nah, seperti yang warna hijau ya, kalau teman-teman perhatikan kecil. Jadi kalau mau muncul menu pelataran sehat, silakan teman-teman lengkapi data di poin yang nomor kanan ya teman-teman. Case atau kasus tidak ada menu pelataran sehat pada akun Satu Sehat. Penyelesaiannya, teman-teman silakan klik lengkapi data atau klik menu profil saya bagian keprofesian dan klik menu rubah. Seperti berikut, lengkapi data buat akun ya. Belum bisa menawarkan akun ya, silakan konfirmasi dan buat akun atau melalui menu profil saya bagian keprofesian, kemudian ubah keprofesian. Teman-teman silakan rubah ya tenaga kesehatan masyarakat level 4, 5 atau 6. Silakan kirim, baru akan muncul menu pelataran sehat di profil Satu Sehat. Itu merupakan salah satu cara dari pendaftaran akun Satu Sehat SDMK. Kemudian kita berbeda rumah atau berbeda web ya teman-teman ya. Kita pindah ke LMS pelataran sehat. Jadi teman-teman tadi seperti di awal boleh mendaftar Satu Sehat lalu sinkron ke LMS pelataran sehat atau mendaftar keduanya ya. Mendaftar LMS boleh, Satu Sehat boleh ya teman-teman. Diarahkan kami untuk mahasiswa mendaftar LMS pelataran sehat. Untuk semester akhir silakan untuk mendaftar keduanya boleh ya silakan. Yang sudah terlanjur gimana Mas? Tidak apa-apa ya. Selanjutnya adalah LMS pelataran sehat dengan website yang berbeda dengan Satu Sehat ya teman-teman. Ingat, website dari LMS adalah lms.kemkes.go.id. Kalau Satu Sehat, Satu Sehat sdmk.go.id, .kemenkes.go.id. Kemudian untuk pendaftaran dan aktivasi sama seperti akun Satu Sehat. Mendaftar akun, aktivasi akun via email, kemudian bisa login atau masuk ke pelataran. Contoh menu pendaftaran seperti berikut. Pertama, teman-teman akan diarahkan mengisi nama sesuai dengan KTP dan NIK yang terbaru ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman kan terdapat pembaruan NIK maupun nama ya, silakan yang terbaru sesuai dengan KTP masing-masing. Jenis kelamin jangan sampai salah, laki maupun perempuan, dan klik kirim akan diarahkan ke menu daftar secara lengkap ya, ada NIK, NIP,
nama lengkap dan lainnya. Yang wajib diisi adalah yang bertanda bintang. Contoh nik tidak wajib, nama lengkap sudah terisi di awal ya. Tempat lahir sesuai dengan KTP, contoh Grobogan maupun Yogyakarta. Tanggal lahir sesuai dengan KTP masing-masing, dari bulan tahun, kemudian jenis kelamin, jangan sampai salah. Biasanya itu salah, jadi tidak bisa mendaftar akun. Karena nanti untuk LMS dengan Dukcapil biasanya bekerjasama untuk verifikator gitu ya teman-teman. Email yang masih aktif nanti untuk email aktivasi dari Kemenkes ya. Instansi, silakan teman-teman dipilih instansi jika sudah bekerja ya. Contoh rumah sakit A, B, C. Kalau belum terdapat instansinya, contoh speakers ya, teman-teman bisa scroll paling bawah ke menu lainnya, lalu ketik manual instansi tempat kuliah kalian. Kemudian jabatan tidak tuliskan sesuai dengan profesi tempat bekerja ya, jabatan contoh perawat atau tenaga kesehatan masyarakat ataupun yang lainnya. Kemudian pangkat golongan tidak wajib diisi. Profesi silakan diisi mahasiswa. Kata sandi silakan dibuat dengan catatan menuliskan huruf kapital, huruf kecil dan juga angka minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 karakter ya. Kemudian unggah foto profil nanti digunakan untuk akun teman-teman ya. Karena sertifikat belum terdapat foto, silakan diunggah seterbaik mungkin ya dengan background warna merah, ukuran 4x6, maksimal 2 MB. Lalu klik daftar. Jika sudah berhasil ke poin 1 pendaftaran akun, teman-teman akan diarahkan untuk cek email aktivasi. Nah, biasanya teman-teman terkendala tidak menerima email aktivasi gitu ya. Nah, teman-teman kalau belum menerima email aktivasi tetapi sudah mendaftar, silakan laporkan ke kami akan cek dan kirimkan aktivasi ulang. Seperti biasa, pesan email lalu klik aktivasi. Setelah mendaftar dan juga aktivasi akun, silakan bisa langsung masuk ke dalam website dari LMS Pelataran Sehat. Nah, seperti ini contoh menu masuk maupun tampilan dari Pelataran Sehat. Dan masuk menggunakan email dan kata sandi, lalu kirim, lalu masuk, kemudian akan diarahkan atau ke tampilan dari LMS Pelataran Sehat itu sendiri. Nah, itu merupakan tata cara dari pendaftaran akun. Tadi ada yang kendala pendaftaran akun ya, boleh sampaikan sekarang sebelum kami jelaskan ke selanjutnya. Siapa nih ya? Boleh nyalakan mikrofon. Vivianti, mana Vivianti? Vivianti masih ada? Iya, Pak. Vivianti terkendala apa nih? LMS Pelataran Sehat. Ini, Pak, bisa daftar, Pak. Boleh boleh sampaikan kenapa tuh tidak bisa daftar? Soalnya saya itu, Pak, daftarnya pakai email yang berbeda. Jadi Vivi sudah mendaftar akun, tapi bisa masuk gitu, atau pendaftaran tidak bisa. Iya, pendaftarannya tidak bisa, Pak. Tapi sudah daftar atau belum? Iya, udah daftar, Pak. Nah, berarti kan sudah daftar, tetapi belum bisa masuk nih ya, karena emailnya salah ketika didaftarkan gitu mungkin ya. Iya, Pak. Nanti atau sekarang boleh sampaikan ke kami, kirimkan nama, nick, dan email. Nanti kami akan cek di akun kami ya teman-teman ya. Baik, Pak. Ya, Iya, ya, Vivi ya. Pak. Baik, Baik, teman-teman Pak. sekalian, seperti case dari Vivi itu sudah berhasil mendaftar nih. Tetapi ketika pendaftaran emailnya salah nih, typo ya. Jadi teman-teman yang masih terkendala silakan untuk sampaikan ke kami contoh dari Vivi tadi terkendala ketika mendaftar akun email salah Kak, typo gitu ya. Jadi tidak menerima email masuk ya. Silakan kirimkan ke kami kalau seperti itu. Kirimkan nick, nama dan juga email yang aktif ya, yang benar. Silakan nanti akan kami cek di akun kami. Kemudian teman-teman yang terkendala biasanya itu ketika mendaftar ya,
NIK belum terverifikasi Dukcapil ya, silakan dilaporkan ke Dukcapil. Atau kalau teman-teman mendaftar belum terverifikasi Dukcapil, silakan kami arahkan untuk mendaftar Satu Sehat langsung gitu ya. Kemudian kalau teman-teman belum menerima email aktivasi, silakan kami juga bisa mengirimkan email ulang dengan catatan mengirimkan nama, NIK, dan email yang aktif ya. Kemudian itu adalah tata cara pendaftaran akun baik Satu Sehat maupun LMS Pelataran Sehat. Nah ini kita masuk ke tahap selanjutnya. Progres pembelajaran dari LMS Pelataran Sehat. Sudah punya akun nih teman-teman nih. Sudah punya akun Pelataran Sehat. Lalu kita bagaimana ya cara mendapatkan sertifikat? Tentunya tahapannya itu cukup singkat, tetapi memang perlu kita jelaskan karena sistemnya itu memang baru, ada yang sudah paham betul, ada yang masih awam gitu ya. Jadi perlu kami berikan contoh. Jadi untuk progres pembelajaran atau proses pembelajaran dari pelataran sehat, yang pertama, teman-teman silakan mengikuti pembelajaran. Kalau sudah mengikuti, sudah masuk ke pembelajaran, silakan menyelesaikan progres pembelajaran atau proses pembelajaran. Nanti ada menu mulai belajar, kemudian lalu ketika sudah selesai pembelajarannya, teman-teman dapat unduh sertifikat. Singkat ya teman-teman ya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman tahap untuk mengikuti pembelajaran nih. Itu, jadi teman-teman di website Kemenkes itu terdapat berbagai macam kegiatan ya. Ada kegiatan pelatihan, kegiatan seminar, webinar, lokakarya, konferensi, workshop, dan lainnya. Baik secara online, offline, maupun klasikal maupun blended yang integrasi satu Indonesia yang tentunya dilaksanakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman dapat mengikuti dengan dua cara nih. Teman-teman langsung minta verifikasi ke kami, lalu kami verifikasi, atau teman-teman dapat kami input secara manual oleh admin penyelenggara. Nah ini contoh dari pembelajaran di LMS Pelataran Sehat ya. Kalau teman-teman cek daripada akun masing-masing di pembelajaran, ini contoh pembelajarannya. Teman-teman cari di institusi penyelenggara dari Lembaga Pelatihan Kesehatan Sasmita Ada Husada, nanti akan terdapat berbagai macam kegiatan ya, baik yang sudah lalu, yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Nah ini contoh ya, ada seminar nih, ada seminar telehealth, seminar webinar emergency, ini ada webinar dan ada pelatihan BTCLS, kemudian workshop AKK, workshop K3 dan lainnya, semua tertuang di LMS Pelataran Sehat. Nah, teman-teman juga dapat cek pada bagian semisal teman-teman yang kegiatan lainnya. Teman-teman itu sebagai bentuk verifikator apakah kegiatan ini kegiatan yang terakreditasi. Yang pertama, pasti terbit pada LMS Pelataran Sehat. Kalau bukan pada Pelataran Sehat, nah itu pasti bukan register Kemenkes ya. Kemudian nanti akan diarahkan untuk scan barcode dari sasaran profesi maupun kegiatan. Nah, itu sebagai verifikator untuk kegiatan ini apakah valid terregister Kemenkes atau tidak gitu ya. Ada yang bertanya? Sebenarnya agak pancing ya. Kemudian, ini contoh menu minta akses nih. Teman-teman mencari pembelajaran, contoh pembelajaran webinar health ya. Klik detail, muncul ke poin berikut. Nah, ini ada menu minta akses ya. Itu minta akses, kita dapat verifikasi peserta tersebut ke dalam pembelajaran. Contoh namanya Anto nih. Anto kalau verifikator sudah masuk nih ya. Jadi teman-teman peserta atas nama Anto sudah masuk ke pembelajaran. Tinggal apa? Tinggal poin 2 dan 3. Mulai pembelajaran, selesaikan pembelajaran sampai unduh sertifikat. Kemudian teman-teman setelah minta akses atau kami input secara manual, nanti pembelajaran akan muncul seperti ini di pembelajaran saya. Yang belum dimulai akan muncul kegiatannya nih. Nanti ini akan berwarna hijau, mulai belajar akan berwarna hijau pada hari H. Teman-teman besok ketika tanggal 5, sebelum tanggal 5 kami akan verifikasi teman-teman yang sudah mendaftar ya. Kami akan input ke dalam pembelajaran di pelataran sehat. Nanti ketika sudah masuk di hari H, di tanggal 5 maupun sesuai dengan kegiatan masing-masing, nanti menu mulai belajar akan berwarna hijau. Ya. Nah, itu sebagai gambaran
progres pembelajaran dari peserta mulai mengikuti pembelajaran, minta akses atau kami input manual, kemudian sampai ke dalam tahap mulai belajar ya, masih ke tahap satu nih teman. Adakah pertanyaan? Ini ada yang bertanya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia, saya Jayadi dari kelas 8 AKK. Izin bertanya untuk akun Satu Sehat SDMK dan MS Pelataran Sehat. Sebelumnya saya sudah membuat kedua akun ini dengan status keprofesian saya sudah dalam profesi lainnya. Lalu saat kegiatan waktu dirubah ke tenaga kesehatan, untuk dirubah ke tenaga kesehatan masyarakat di bawahnya harus mengisi kompetensi. Nah, jika tidak saya klik, tidak bisa mengobrol tentang kesehatan. Apakah itu akan mempengaruhi akun saya? Betul ya. Jadi teman-teman, eh, kita balik lagi nih ya. Kalau case-nya seperti ini, kita balik lagi nih. Karena memang penjelasnya agak sepele, tapi perlu dijelasin nih ya. Jadi teman-teman, tadi kan case-nya nih ya, berarti case-nya di bagian kanan bawah nih. Tampilan profil Satu Sehat nih. Keprofesian, ada tenaga kesehatan, ada lainnya nanti ya. Kalau lainnya, teman-teman pilih lainnya, maka menu pelataran sehat tidak akan muncul. Ya, teman-teman, sudah paham ya? Kalau teman-teman isi profesi nakes nih ya, contoh tenaga kesehatan masyarakat level sekian, maka teman-teman akan muncul menu pelataran sehat. Nah, teman-teman, jika menu pelataran sehat muncul, teman-teman klik lalu klik cari pembelajaran maupun tautan akun nih yang begini nih ya, kiri bawah nih berwarna hijau, kelihatan pelataran sehat. Nah, ini ada menu tautan akun atau cari pembelajaran. Yang pertama pasti tautan akun terlebih dahulu. Kalau klik tautan akun atau cari pembelajaran, teman-teman akan masuk ke LMS pelataran sehat. Nah, nanti ketika masuk pelataran sehat melalui Satu Sehat atau telah sinkronisasi ya istilahnya SYNCSSS atau sinkronisasi Satu Sehat SDMK, teman-teman akan muncul profesi nakes pada elemen pelataran sehat. Kalau belum sinkronisasi, teman-teman tidak mungkin terdapat profesi nakes ya teman. Nah, kami sarankan yang sudah mendaftar Satu Sehat silakan ke tenaga kesehatan bukan profesi lainnya ya. Lalu disinkronkan ke LMS pelataran sehat. Agar apa? Agar nanti LMS pelataran sehat itu terdapat profesi nakesnya ya. Kalau belum nggak apa-apa, silakan. Itu hak kalian. Itu ya teman-teman ya. Nanti untuk SKP itu memang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Nah, kalau mau dapat SKP silakan sinkronkan dulu di Satu Sehat SDMA. Nah, nanti ketika ataupun kalau maunya sinkronnya nanti aja deh Mas. Saya kalau udah lulus baru sinkronkan gitu ya. Silakan. Nah, itu nanti bisa generat ulang di sertifikat. Tapi baiknya memang sekarang saja ya, sebelum kegiatan berlangsung, agar tidak terkendala dan teman-teman tetap tenang gitu ya. Kita masuk ke poin kedua nih. Setelah masuk pembelajaran ya kita lanjut. Poin kedua adalah menyelesaikan progres pembelajaran, proses pembelajaran. Mulai dari 0% sampai dengan 100% pada LMS pelataran sehat. Dan nanti di konten pelataran sehat di materi di pembelajaran itu terdapat satu menu mulai pembelajaran, ada pre-post test, pre-test dan lulus post test, kemudian membuka bahan tayang, tandai selesai pada menu ringkasan nilai, mengisi evaluasi fasilitator, evaluasi materi atau bahan tayang, dan evaluasi penyelenggara, serta rating dan juga ulasan. Nah, itu konten yang biasanya terdapat pada elemen pelataran sehat. Bisa teman-teman cek pada bagian kiri ya. Kita berikan contoh nih, post test nih ya, poin nomor 2. Di bagian menu kiri, ini ada judul kegiatan, progres belajar, kemudian konten-kontennya nih, ada pretest, ada materi A, B, C, D, ada post-test, ada ringkasan nilai, evaluasi fasilitator, dan lainnya ya. Kita berikan contoh mengisi pretest nih. Pretest tidak bisa diulang, jadi nggak apa-apa tuh teman-teman jika dapat nilai 2, 50, 70 nggak apa-apa ya. Kalau untuk post test silakan dikerjakan sampai dengan lulus.
Nanti ada keterangannya tuh teman-teman jika sudah selesai proses itu ada lulus atau belum lulus gitu ya. Bisa dikerjakan sampai dengan lulus. Contohnya seperti berikut, ada time frame waktu, ada berapa nilai, ada berapa jumlah soal dan soalnya apa deh teman-teman. Seperti ini. Pilih klik selanjutnya dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian contoh dari materi ini teman-teman ya. Selain pre-process ada konten materi ini ya. Kita berikan konten materi, ada PPT mungkin atau PDF sesuai dengan yang disampaikan oleh para fasilitator atau narasumber. Kalau teman-teman perhatikan, menu selanjutnya ada menu bagian kanan bawah, masih berwarna abu-abu ya. Nah, ini akan berwarna hijau kalau time frame sudah 00.00 ya. Akan dibuka minimal 1 menit. Terlewat tadi ya. Contoh dari menu mulai belajar seperti berikut ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek pada bagian pembelajaran saya, nanti ada menu minta akses, belum dimulai, sedang berjalan, selesai, dan dibatalkan. Minta akses kalau teman-teman sudah minta akses tapi belum ACC dari admin penyelenggara. Belum dimulai kalau teman-teman sudah masuk pembelajaran tetapi belum mulai pembelajaran. Sedang berjalan teman-teman kalau sudah mulai belajar tetapi belum selesai atau menyelesaikan pembelajaran. Selesai teman-teman berarti sudah berhak mendapatkan sertifikat. Kemudian ini adalah contoh menu tandai selesai. Kita ke poin nomor 4. Ini contoh menu tandai selesai pada ringkasan nilai. Nanti ada checklist bagian lingkaran. Nanti ada menu tanda selesai, silakan klik tanda selesai. Nah, ini berapa nilai ya teman-teman ya. Nilai 95, 80, 75 nanti akan keterangan tidak lulus. Silakan ulangi kuis ya. Kalau sudah lulus silakan klik tanda selesai. Kemudian poin nomor 5 pengisian evaluasi. Teman-teman ada beberapa yang perlu diisi ya. Ada evaluasi fasilitator, evaluasi materi, dan penyelenggara. Satu persatu diisi silakan dari kiri ke kanan ya. Pertama pengisian evaluasi fasilitator, materi dan kelola. Fasilitator nanti akan ketika berbagai fasilitator atau narasumber, teman-teman silakan tuh pilih salah satu atau keduanya atau semuanya teman-teman ya. Isi siapa nama pematerinya dan juga materinya apa, silakan nanti ada poin seperti ini ya, ada contoh pelayanan atau fasilitator ya. Poin 1 sampai dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Satu sangat kurang, keterangan di bawah ya. Satu sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik ya. Silakan diklik ya atau diisi 5, 5, 5 atau 4, 4, 4 atau 4, 5, 4, 5 silakan ya sesuai dengan penyampaian. Kemudian silakan teman-teman klik ketik ulasan terlebih dahulu, lalu klik kirim ya pada bagian hijau nih. Nah, ini berlaku untuk evaluasi fasilitator, evaluasi materi, maupun evaluasi pengelola penyelenggara. Sudah paham? Kemudian lanjut ke yang terakhir nih. Tahapan terakhir dari pelaksanaan sehat ada rating dan juga ulasan. Kalau dulu kita mengisi rating ulasan, kalau sekarang hanya klik kirim ya teman-teman, ada rating ulasan. Terima kasih. Lalu klik kirim ya. Lalu teman-teman jika sudah menyelesaikan di poin 2 atau sudah selesai progres pembelajaran, teman-teman ke poin 3 ada unduh sertifikat ya. Jadi unduh sertifikat teman-teman dapat dilakukan pada menu pembelajaran saya bagian selesai atau pada menu sertifikat saya. Seperti contoh yang pertama, pada bagian pembelajaran saya bagian selesai nih ya, pembelajaran saya di bagian selesai nih ya. Kurang jelas nih Mas. Selesai nanti ada keterangan lulus, ada kegiatannya apa, lalu sertifikat. Atau teman-teman ke menu sertifikat saya di bagian 3, sertifikat saya di bagian sertifikat baru ya. Nanti ada kegiatan webinar telehealth ataupun emergency ya. Silakan klik unduh sertifikat. Atau teman-teman nanti kalau generate ulang ini dapat digunakan untuk SKP mungkin ya ketika sudah sinkron dengan satu sehat dan menjadi nakes. Atau nanti ketika terjadi kesalahan tanggal ataupun yang lainnya. Silakan ya di generate ulang. Nah, itu tahapan dari progres pembelajaran. Nah, output dari kegiatan kita, dari seminar, webinar, pelatihan maupun workshop seperti ini ya. Sertifikat dari Kementerian Kesehatan langsung,
contoh pengembangan keprofesian berkelanjutan nomor dari sertifikat diberikan kepada nama peserta sesuai dengan akun masing-masing ya. Telah mengikuti seminar telehealth atau webinar telehealth yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kesehatan Sasmita Usada pada tanggal terlampir sebagai peserta nih ya. Kalau narasumber sebagai narasumber atau fasilitator dengan jumlah sekian jam efektif pembelajaran. Kalau teman-teman belum sinkron satu sehat, maka tidak ada SKP atau nol SKP. Tapi tidak apa-apa teman-teman, SKP itu diperuntukkan nanti untuk pengajuan SPR seumur hidup maupun yang lainnya ya. Kalau mahasiswa tidak perlu-perlu banget ya, silakan nggak apa-apa. Kalau masih langsung ke LMS Paparan Sehat, nanti senilai 0 SKP. Nanti untuk verifikator dari kegiatan ini adalah barcode ya teman-teman, antara barcode. Nanti teman-teman scan tuh sertifikatnya apakah valid atau tidak ya. Silakan scan barcode dapat digunakan sebagai validasi resmi bahwa kegiatan ini terregister oleh Kementerian Kesehatan. Itu ya teman-teman ya, sebagai bentuk output dari kegiatan kita sertifikat dari Kementerian. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup. Silakan yang mau bertanya. Tadi siapa nih yang bertanya panjang sekali? Aulia, silakan. Sudah paham atau belum? Silakan teman-teman. Bagi yang mengalami kendala atau Langsung saya sampaikan. ya Nyalakan mungkin mikrofon dengan paham cara ya. tertib ya. Tertib Boleh ya. open mic langsung atau mau raise hand dulu silakan. Tak perlu takut teman-teman. Saya enak. Saya kelas perawat. Adakah yang di kolom chat? Adakah atau sudah cukup kah? Yang Tidak tadi ada sudah pertanyaan. dijawab ya Mas Adi. Yang di kolom chat ya. Sudah ya. Apa masih bingung nih siapa namanya? Aulia Haulisa 8 AKK. Aulia sudah clear Aulia? Masih ada nggak nih Aulia? Wah, harusnya masih ada ya. Sudah paham. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain mungkin nanti sambil berjalan ya, karena di sini ada semester 6 yang baru bergabung, sehingga belum sempat saya sampaikan untuk wajib membuat LMS dan juga akun satu sehat. Ya, mungkin nanti sambil berjalan ya, Mas Adi ya. Jika memang ada kendala, boleh disampaikan di grup atau mau japri saya, Mas Adi atau Bu Lolita juga boleh, silakan. Oke, Mas Adi ada yang mau disampaikan lagi? Cukup teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup kan nih ya. Nanti komunikasi selanjutnya kita sampaikan di grup ya teman-teman yang belum bergabung ke grup silakan untuk segera bergabung. Teman-teman satu kelas maupun ketua kelasnya saling mengingatkan ya. Bergabung ke grup lalu teman-teman diisi tuh Google formulir kegiatan, pendaftaran kegiatan maupun LMS pelataran sehat maupun satu sehat silakan ya. Sesuai dengan arahan kami ya teman-teman silakan diikuti demi kelancaran kegiatan. Biasanya cukup Mbak Lita. Oke, baik. Terima kasih Bu Lolita dan juga Mas Adi sudah menyampaikan berbagai macam info ya untuk kebutuhan persiapan kita dalam pelaksanaan webinar dan juga workshop di Prodi S1 Kesmas. Jika nanti ada kendala, teman-teman silakan disampaikan, dikomunikasikan bagaimana cara membuat akun. Jika ada permasalahan juga silakan disampaikan ya terkait dengan pelaksanaan webinar dan juga workshop. Dari kami cukup sekian. Sampai jumpa nanti pada saat kegiatan ya, baik webinar dan juga workshop. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan tertib juga ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu.